Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada Putu Ari Sutadiana NIM 153 dan saya sendiri Ibu Wisnu NIM 158. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang pelelangan dan kontrak konstruksi. Adapun materinya, pertama ada definisi pelelangan atau tender, jenis pelelangan, prinsip dasar pelelangan dan cara pelelangan, dan prosedur pelelangan dan sumber hukum pelelangan. Pertama, definisi pelelangan atau tender. Pelelangan atau tender adalah suatu proses kegiatan penawaran pekerja yang ditawarkan oleh pemilik proyek atau owner kepada rekanan kontraktor yang bertujuan untuk memilih salah satu pelaksana pekerjaan yang memenuhi syarat. Pelelangan dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang atau jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat di antara penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Next, adapun jenis pelelangan. Pelelangan dapat dibagi menjadi 2, yaitu pelelangan langsung dan pelelangan terbatas. Pada prinsipnya, kedua pelelangan tersebut sama, hanya ada sedikit perbedaan dalam hal peserta lelang. Dalam pelelangan umum, semua penyedia jasa yang memenuhi syarat dapat ikut dalam pelelangan, sedangkan dalam pelelangan terbatas yang diizinkan ikut adalah penyedia barang atau jasa yang diundang oleh pengguna jasa. Next, prinsip dasar pelelangan. Dalam tender terdapat 2 pihak terkait, yaitu pertama pihak owner sebagai pihak yang melelangkan, yang kedua kontraktor sebagai pihak yang mengikuti pelelangan atau tender. Prinsip dasar pelelangan diharuskan diantaranya efisiensi, artinya pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Efektif, artinya pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat sesuai sasaran yang ditetapkan. Selanjutnya, terbuka dan bersaing. Pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi penyedia barang atau jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang atau jasa. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi sifatnya terbuka bagi peserta mengenai pengadaan barang atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi, pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, dan penetapan calon penyedia barang atau jasa. Adil dan tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi calon penyedia barang atau jasa yang tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun. Selanjutnya, akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang atau jasa. Adapun cara pelelangan umum. Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang atau jasa untuk semua pekerja yang dapat diikuti oleh barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang memenuhi syarat. Kedua, pelelangan terbatas. Pelelangan terbatas metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. Pelelangan sederhana. Pelelangan sederhana adalah metode pemilihan penyedia barang jasa lainnya untuk pekerja yang bernilai paling tinggi 200 juta rupiah. Selanjutnya, pemilihan langsung. Pemilihan langsung adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi 200 juta. Penunjukan langsung. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang atau jasa dengan cara menunjukkan langsung satu penyedia barang atau jasa. Pengadaan langsung atau swakelola. Pengadaan langsung adalah metode pemilihan penyediaan barang atau jasa langsung kepada penyedia barang atau jasa tanpa melalui pelelangan atau seleksi atau penunjukan langsung. Adapun prosedur pelelangan, yang pertama, proses prosedur pelelangan.
ada prakualifikasi, kemudian pengumuman, pelelangan, rapat penjelasan pekerjaan, pembukaan tender, proyek evaluasi tender, dan penetapan pembukaan pemenang. Adapun sumber hukum dari pelelangan, pelaksanaan pelelangan di Indonesia diatur oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara, Kepres tentang pelaksanaan APBN. Kepres yang mengatur pengadaan barang dan jasa telah beberapa kali mengalami penyempurnaan. Contohnya Kepres nomor 14A tahun 1980. Tanggal 14 April 1980 disempurnakan menjadi Kepres nomor 18 1981. Tanggal 5 Mei 1981. Tahun anggaran 1984 1985 telah dikeluarkan Kepres nomor 29 tahun 1984. Tanggal 21 April 1984 sebagai pengganti Kepres nomor 14A tahun 1980 dan Kepres nomor 18 tahun 1981. Selanjutnya kemudian disempurnakan kembali dengan keluarkannya Kepres nomor 16 tahun 94, dilanjutkan Kepres nomor 6 tahun 99, Kepres nomor 18 tahun 2000, dan yang terbaru Kepres nomor 80 tahun 2003. Jika dilihat dari isi dan jiwanya, Kepres 18 tahun 2000 telah menunjukkan sikap reformis yang sejak lama didambakan oleh kalangan industri konstruksi. Salah satunya adalah masalah kesetaraan antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Istilah pemberi tugas yang bernuansa diskriminatif sudah tidak digunakan lagi dan selanjutnya disebut pengguna jasa, sedangkan untuk konsultan kontraktor digunakan istilah penyedia jasa. Presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh Arista Diana mengenai kontrak konstruksi. Terima kasih. Kontrak konstruksi. Adapun materi yang akan saya sampaikan itu pengertian kontrak konstruksi, bentuk-bentuk kontrak konstruksi. Pengertian kontrak konstruksi atau istilah kerja konstruksi yang merupakan terjemah dari construction contract, kontrak kerja. Konstruksi merupakan kontrak yang dikenal dalam pelaksanaan konstruksi bangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Bang suatu mendefinisikan kontrak konstruksi sebagai suatu proses di mana pemilik proyek membuat suatu ikatan dengan agen dengan tugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan proyek termasuk studi kelayakan, desain, perencanaan, persiapan kontrak konstruksi, dan lain-lain. Kegiatan proyek dengan tujuan meminimumkan biaya dan jadwal serta menjaga mutu proyek. Berikutnya ada pembentukan kontrak atau kontrak formation. Kontrak terbentuk manakala ada dua pihak atau lebih telah saling menyetujui untuk mengadakan suatu transaksi. Persetujuan dapat dilanjutkan dalam bentuk kontrak bila memenuhi dua aspek berikut ini, yaitu saling menyetujui atau mutual consent. Suatu transaksi harus disetujui oleh kedua belah pihak dan persetujuan ini harus mengikat dan berlaku terhadap semua aspek prinsipil yang menyangkut persetujuan tersebut. Berikutnya ada penawaran dan penerimaan, offer and acceptance. Persetujuan yang disepakati harus bebas dari semua terminologi yang dapat mempunyai arti samar atau ganda. Berikutnya itu bentuk-bentuk kontrak konstruksi yang ditinjau dari 4 aspek atau sisi pandang. Yang pertama ada aspek perhitungan biaya. Di sini didasarkan kepada cara perhitungan biaya pekerjaan borongan yang akan ditentukan dalam kontrak. Berikutnya ada aspek perhitungan jasa. Di sini didasarkan kepada pembayaran jasa yang akan dibayarkan oleh pengguna jasa kepada penyedia jasa. Yang ketiga ada aspek cara pembayaran. Di sini didasarkan kepada cara pembayaran prestasi pekerjaan yang sudah dilakukan oleh penyedia jasa. Berikutnya ada aspek pembagian tugas. Didasarkan kepada cara pembagian tugas pada pihak yang berkontrak. Berikut ini ada aspek perhitungan biaya. Ada dua macam bentuk kontrak konstruksi yang sering dipergunakan, yaitu yang pertama ada fixed lump sum
secara umum adalah suatu kontrak di mana volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak tidak boleh diukur ulang. Yang kedua ada unit price. Secara umum, suatu kontrak di mana volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak hanya merupakan perkiraan dan akan diukur ulang untuk menentukan volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan. Berikutnya ada juga aspek perhitungan jasa yang terdapat 3 macam bentuk yang sering dipergunakan dalam aspek perhitungan jasa, yaitu biaya tanpa jasa atau cost without fee. Dari namanya dapat diketahui dengan mudah bahwa kontrak biaya tanpa jasa adalah di mana penyedia jasa harus dibayar biaya pekerjaan yang dilaksanakan tanpa mendapatkan imbalan jasa. Yang kedua ada biaya tambah jasa atau cost plus fee. Dalam kontrak seperti ini, penyedia jasa dibayar seluruh biaya untuk melaksanakan pekerjaan ditambah dengan jasa yang biasanya dalam bentuk persentase dari biaya, misalnya 10%. Yang ketiga ada biaya ditambah jasa pasti atau cost plus fixed fee. Bentuk kontrak seperti ini pada dasarnya sama dengan biaya ditambah jasa sebelumnya. Perbedaan terletak pada jumlah imbalan fee untuk penyedia jasa. Dalam cost plus fee, besarnya imbalan jasa bervariasi tergantung dari besaran biaya yang dikeluarkan. Sedangkan dalam kontrak ini sejak awal sudah ditetapkan besarnya imbalan atau jasa penyedia jasa yang pasti dan tetap fixed fee walaupun biayanya berubah. Adapun cara pembayaran prestasi pekerjaan penyedia jasa dapat dibedakan dalam 3 macam, yaitu ada cara pembayaran bulanan. Dalam sistem ini pembayaran seperti ini, prestasi penyedia jasa dihitung setiap akhir bulan. Setelah prestasi tersebut diakui pengguna jasa, maka penyedia jasa dibayar sesuai prestasi tersebut. Yang kedua ada cara pembayaran atas prestasi, stake payment. Dalam bentuk kontrak semacam ini, pembayaran kepada penyedia jasa dilakukan atas dasar prestasi atau kemajuan pekerjaan yang telah dicapai sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Jadi, tidak atas dasar prestasi yang dicapai dalam suatu waktu atau bulan. Yang ketiga ada pendanaan penuh dari penyedia jasa atau kontraktor full preventive. Dalam bentuk kontrak seperti ini, penyedia jasa harus mendanai dahulu seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak. Setelah pekerjaan selesai 100% dan diterima dengan baik oleh pengguna jasa, barulah penyedia jasa mendapatkan pembayaran sekaligus. Kontrak konstruksi dapat dibedakan dalam pembagian tugas oleh pihak yang berkontrak. Yang pertama ada bentuk kontrak konvensional. Kontrak yang paling tua yang dikenal di Indonesia dan masih banyak dipakai sampai dengan saat ini. Mungkin hal ini pula yang menyebabkan mengapa kontrak ini disebut konvensional atau biasa. Yang kedua ada bentuk kontrak spesialis. Dalam kontrak spesialis terdapat lebih dari satu kontrak konstruksi. Pengguna jasa membagi-bagi kontrak menjadi beberapa berdasarkan bidang pekerjaan khusus atau spesial seperti pekerjaan fondasi, pekerjaan ME, pekerjaan superstruktur, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada bentuk kontrak rancang bangunan, desain konstruksi, build, turnkey. Dalam kontrak rancang bangun, penyedia jasa memiliki tugas membuat suatu perencanaan proyek yang lengkap dan sekaligus melaksanakannya dalam suatu kontrak konstruksi. Yang keempat, ada bentuk kontrak engineering procurement construction. Kontrak ini sesungguhnya adalah kontrak rancang bangun yang dikenal dengan istilah design build atau turnkey. Dalam turnkey lebih banyak dipergunakan untuk pekerjaan konstruksi sipil atau bangunan. Sedangkan kontrak EPC lebih banyak dipergunakan untuk pekerjaan industri minyak, gas bumi, dan petrokimia. Yang kelima ada bentuk kontrak BOT/BLT. Kontrak ini merupakan pola kerjasama antara pemilik tanah atau lahan dan investor yang akan menjadikan lahan tersebut menjadi suatu fasilitas untuk perdagangan, hotel, resort, atau jalan tol dan lain-lain. Yang keenam ada bentuk kontrak swakelola.
porsi akun methods. Sebenarnya swaklola bukan merupakan bentuk kontrak karena pekerjaan dilaksanakan sendiri tanpa memborongkan pekerjaan kepada penyedia jasa. Metode manajemen konstruksi profesional atau construction management method. Pada metode ini, pemilik proyek meminta perusahaan manajemen konstruksi profesional untuk memberikan layanan profesional dalam bentuk layanan manajemen konstruksi. Berikutnya yaitu aspek yang terkandung dalam kontrak konstruksi. Dalam suatu kontrak konstruksi atau dokumen kontrak mengandung aspek-aspek seperti berikut ini. Yang pertama yaitu aspek teknis, aspek hukum, aspek keuangan dan perbankan, aspek perpajakan, aspek perasuransian, aspek sosial ekonomi, dan yang terakhir ada aspek administrasi. Aspek teknis pada umumnya yang tercantum dalam dokumen kontrak adalah sebagai berikut. Syarat yang pertama adalah syarat-syarat umum kontrak, yang kedua adalah lampiran-lampiran, yang ketiga ada syarat-syarat khusus kontrak, yang keempat spesifikasi teknis, yang kelima gambar-gambar kontrak. Beberapa contoh aspek teknis yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kontrak antara lain sebagai berikut ini. Yang pertama ada lingkup pekerjaan, yang kedua ada waktu pelaksanaan, ketiga ada metode pelaksanaan, keempat ada jadwal pelaksanaan, dan yang kelima ada cara atau metode pengukuran. Berikutnya yaitu aspek hukum. Beberapa aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam pembuatan dokumen antara lain. Yang pertama ada penghentian sementara pekerjaan, yang kedua ada pengakhiri perjanjian atau pemutusan kontrak, yang ketiga ada ganti rugi keterlambatan, yang keempat penyelesaian perselisihan, kelima ada keadaan memaksa, yang keenam hukum yang berlaku, 7 bahasa kontrak, yang ke-8 domisili. Berikutnya yaitu aspek keuangan atau perbankan. Yang penting dalam suatu kontrak konstruksi antara lain yaitu nilai kontrak atau harga borongan, cara pembayaran, jaminan-jaminan. Jaminan-jaminan tersebut antara lain sebagai berikut: jaminan uang muka, pelaksana, perawatan atas cacat, dan jaminan pembayaran. Aspek perpajakan. Dalam kontrak konstruksi terdapat komponen perpajakan terutama yang berkaitan dengan nilai kontrak sebagai pendapatan dari penyedia jasa, baik pajak pertambahan nilai (PPN) atau pajak penghasilan. Aspek perasuransian yang biasanya terdapat dalam kontrak konstruksi adalah asuransi yang mencakup seluruh proyek termasuk jaminan kepada pihak ketiga dengan masa pertanggungan proyek berlangsung. Jaminan asuransi ini umum dikenal dengan istilah Contracts All Risk and Third Party Liability Assurance. Berikutnya ada aspek sosial ekonomi. Dalam kontrak konstruksi tidak jarang memasukkan aspek sosial ekonomi sebagai syarat-syarat kontrak seperti misalnya keharusan menggunakan tenaga kerja tertentu, keharusan menggunakan bahan dan peralatan dalam negeri, dan dampak lingkungan. Yang berikutnya ada aspek administrasi. Selain aspek-aspek di atas, maka aspek administrasi juga perlu diperhatikan dalam kontrak konstruksi, antara lain keterangan para pihak yang terlibat, laporan kemajuan pekerjaan, laporan keuangan, korespondensi, hubungan antara pihak yang terlibat, dan sebagainya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan materi konstruksi dan pelelangan. Saya bila kekurangan kata, kami mohon maaf. Akhir kata, kami tutup dengan Pramana Santi. Om Santi Santi Santi.